semuanya, selamat datang di topik berikutnya yaitu terkait dengan long term liabilities, khususnya tentang installment notes. Kalau pada topik sebelumnya kita sudah membahas tentang bonds, maka kali ini kita akan mengupas tuntas tentang installment notes. Referensi yang digunakan masih tetap sama, menggunakan buku Warren, Carl James Reeve, and Jonathan Duckhack di tahun 2018 yang judulnya Accounting 27 Edition, Cengage Learning USA. Untuk learning objektif kita pada topik kali ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan akuntansi untuk installment notes. Dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan reporting untuk long-term liabilities termasuk di dalamnya adalah bonds dan notes payable. Nah, oke, kita masuk ke installment notes. Installment notes ini adalah hutang yang kemudian dibayarkan secara periodik dengan jumlah yang sama setiap periodenya. Nah, berbeda dengan bonds payable, untuk installment notes ini dalam pembayarannya termasuk adalah di situ membayar prinsipalnya juga. Kalau diingat kemarin di topik sebelumnya untuk bonds payable, pembayaran secara reguler hanya untuk interestnya saja. Namun untuk installment notes ini, kita selain membayar bunganya, juga melunasi prinsipalnya. Sehingga di akhir periode nanti installment notes akan dibayarkan secara lunas. Installment notes seringkali digunakan untuk membeli aset yang spesifik, contohnya misalnya mesin, ya, dan installment notes ini kemudian juga dijamin menggunakan mesin tersebut. Saat kemudian notes tersebut dijamin dengan aset, maka notes ini akan berubah namanya menjadi mortgage note. Apabila peminjam gagal untuk membayar mortgage note ini, maka si yang meminjami boleh kemudian mengambil jaminan dan atau kemudian menjual jaminan tersebut untuk membayar hutang. Pada saat menerbitkan installment notes, kita akan membuat jurnal, debitnya pada kas dan kreditnya pada notes payable. Asumsikan di sini bahwa Louis Company issued the following installment note to City National Bank on January 1st, 2015. Principal amount of the notes is $24,000 and the interest rate is 6% and term of note is for 5 years. Nah, untuk annual payment-nya sendiri sudah ditentukan di sini. Sekian, maka nanti jurnal untuk pertama kali issuance, yaitu cash to notes payable senilai $24.000. Nah, untuk pembayarannya tadi sudah ditentukan nilainya adalah 5.698. Tadi disampaikan di awal bahwa yang dibayarkan di sini bukan hanya interestnya saja, namun juga prinsipalnya. Kalau kita lihat di sini, yang dibayarkan di sini adalah 5.698. Interestnya adalah senilai 6%. Kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan carrying amount-nya. Carrying amount-nya di awal 24.000, maka 6% times $24,000. 6% dikalikan dengan carrying amount-nya, sekian, sehingga selisihnya ini adalah untuk membayar prinsipalnya. Setelah berkurang 4.258, jadi A dikurangi dengan D, maka hasilnya adalah carrying amount yang baru. Carrying amount yang baru ini nanti akan dikalikan dengan 6% for the next year. Ya. Nah, ini untuk menentukan interest expense-nya di tahun berikutnya. Nah, untuk menghitung interest expense-nya, kita kalikan 6% dengan 19.742. Ketemu sekian, maka dari 5.698 yang digunakan untuk membayar interest adalah 1.185 dan yang digunakan untuk membayar prinsipalnya adalah 4.513. Sehingga carrying amount yang baru adalah A minus D, 15.229. Begitu seterusnya sampai dengan nanti dilunasi sampai dengan 0 ya untuk carrying amount of the note. Bagaimana kemudian jurnalnya? Jurnal setiap periode, maka kita akan membayar di sini interest expense and notes payable to cash.
Nilainya disesuaikan dengan yang sudah kita hitung sebelumnya. Begitu seterusnya pada setiap tanggal 31 Desember. Interest expense and notes payable totalnya adalah 5.698 dengan komposisi interest dan pelunasan prinsipal yang berbeda-beda sesuai yang telah dihitung pada tabel ini. Pada saat nanti pembayaran akhir, maka carrying amount dari notes adalah zero. Berikutnya adalah melaporkan long-term liabilities. Bonds payable dan installment notes atau notes payable akan dilaporkan pada liabilities di neraca atau di statement of financial position. Untuk yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, maka kita akan klasifikasikan dia sebagai current liabilities. Sedangkan sisanya tetap akan ada pada long term liabilities. Semua premi yang belum diamortisasi akan dilaporkan sebagai penambahan untuk face amount dari bonds dan yang discount ini sebagai deduction. Deskripsi dari bonds dan notes juga harus disertakan. Ini adalah contoh dari penyajian long-term liabilities, baik itu bonds payable dan notes payable. Kita lihat di sini bonds payable, di sini kalau discount, unamortized discount, maka sifatnya mengurangi. Kalau adalah premi, maka menambah. Oke, nah inilah penyajian long-term liabilities pada neraca atau statement of financial position. Disajikan current liabilities, disajikan juga long-term liabilities, di dalamnya ada bonds payable dan notes payable. Demikian untuk pertemuan kali ini, terima kasih banyak, semoga sehat selalu dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.